Jangan deh kumpul kebo gitu, buffalo gathering gitu, jangan deh. Nikahin aja lah, masa kumpul kebo berani, nikah nggak berani? Nggak mau lanjut takut kejebak sendiri. Oke, angkringan balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahri Setia Official. Kali ini masih di episode angkringan lawan corona. Jadi di rumah aja, jangan kemana-mana, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, karena ada varian virus baru nih. Nah, masih sama seperti episode sebelumnya. Kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari subscriber angkringan balik kantor yang ada di kolom komentar video kita sebelumnya. Nah, kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Purwati. Nah, nggak tahu mas apa mbak nih, karena depannya Pur, belakangnya Wati. Jadi Mas atau Mbak Purwati ini nanya, bila seorang tinggal di lingkungan perumahan, yang tinggal di situ bukan suami istri, tapi suka ribut, lempar piring, kadang gelas, smackdown kali ya. Juga teriak-teriak dengan kata-kata kotor, sampah. Baik binatang maupun onderdil tubuh pun disebutkan. Onderdil tubuh itu apa maksudnya? Gear, rantai, busi. Apakah ini yang dikategorikan kena pidana dan kebetulan si laki-laki sudah beristri? Terima kasih. Wah. Berarti diasumsikan ini laki-laki udah beristri, tinggal bukan sama istrinya ya. Soalnya dibilang laki-laki sudah beristri, terus bukan suami istri katanya. Sepertinya kalau urusan ribut-ributnya tidak terlalu seru ya, karena udah dibahas di video gue sebelumnya yang hati-hati tetangga berisik bisa kena pidana, itu udah cukup sih. Nah, kali ini kayaknya kita bahas yang lebih seru, soal perkumpulan antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu rumah yang tidak terikat dengan ikatan perkawinan, aka buffalo gathering atau kumpul kebo. Nah, kalau kita ngomongin soal kumpul kebo, pasti tarikannya adalah tarikan pidana ya. Tapi pertanyaannya adalah, sebenarnya kumpul kebo ini apa gitu? Kumpul kebo ini apa? Nah, kita coba cek di KBBI dulu ya. Ada nggak nih kumpul kebo? Kumpul kebo. Tuh ada. Ada dong. Kumpul kebo, hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan. Sepertinya sudah sesuai dengan kasus yang tadi kita baca ya. Ya, jadi memang teman-teman beberapa peraturan daerah itu sudah melarang praktek kumpul kebo di daerahnya masing-masing. Misalkan seperti yang pernah gue dapetin itu di Perda Kota Batam. Di Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial di Kota Batam. Tentu saja ini hanya berlaku di Kota Batam ya. Untuk DKI Jakarta, gue belum ketemu. Kalau ada yang ketemu boleh share di komen ya. Nanti kita bahas bersama. Tapi ini karena tindakan asusila-nya, gue kebetulan dapetnya Kota Batam. Peraturan ini dibentuk dalam upaya untuk mewujudkan visi Kota Batam sebagai bandar dunia yang madani. Jadi dianggap perlu pengaturan terhadap ketertiban sosial. Nah, di pasal 7 dijelaskan, setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya. Di Perda Kota Batam ini dia sudah luas nih, jadi bahkan serapan dari undang-undang pornografi itu sudah ada di Perda Kota Batam. Respect Wali Kota Batam, keren Anda. Terus, setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma agama dan budaya di tempat umum. Jadi terjawab nih, di Batam nggak boleh pakai baju renang di jalan raya. Kemudian ayat 3, setiap orang yang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang. Ini kumpul kebo ya. Jadi sudah sesuai seperti yang dibicarakan oleh pertanyaan tadi. Tapi masalahnya di Kota Batam. Tapi di sini gue cuma mau nunjukin kalau di beberapa daerah memang sudah ditertibkan yang seperti ini. Soal kumpul kebo itu sudah diakui bahwa itu adalah sebuah tindakan yang melanggar kesusilaan yang perlu ditertibkan. Nah, lebih lanjut di ayat 4, setiap orang berhak melaporkan orang-orang yang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang kepada yang berwajib. Nah, jadi kalau di Kota Batam, case seperti yang tadi Mas atau Mbak Purwati itu sampaikan, itu Mas atau Mbak sendiri bisa melaporkan ke pihak yang berwajib, entah itu RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau kepolisian. Nah, kenapa bisa dilaporkan? Karena pelanggaran atasnya itu bisa didenda. Di pasal 16 dijelaskan, kalau pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam dengan denda pidana penjara, di penjara John, maksimal 3 tahun, dan atau denda paling banyak 5 juta. Nah, tapi ini kan denda berdasarkan perda. Nah, tapi pada dasarnya di induk peraturan pidana di Indonesia yaitu KUHP itu belum diatur secara eksplisit mengenai tindakan kumpul kebo ini atau
atau Buffalo Gathering ini. Nah, kalau ada perbuatan kumpul kebo itu biasanya dijerat dengan pasal 284 KUHP. Ini juga bukan pasal kumpul kebo sih, ini pasal tentang perbuatan zina. Gue juga pernah bahas di video gue yang lain, seks sama pacar bisa dipidana, mungkin bisa dicek lagi videonya ya. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 1A, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak overspell padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. B, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 2A, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. B, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Pertanyaannya adalah, gendak itu apa sih gendak? Kita cari di KBBI. Gendak ini perempuan yang disukai diajak berzina, perempuan simpanan, bentuk tidak baku gendak. Ya, itulah ya. Jadi diajak berzina. Kita ngerti lah ya, ini maksudnya bersenggama secara tidak sah lah ya. Berarti bisa kita tafsirkan seorang pria yang telah menikah, kemudian dia melakukan persenggamaan secara tidak sah, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Pasal 27 BW itu adalah pasal 27 bergelik wet book Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kita lihat KUHP-nya ya. Pasal 27 bunyinya apa? Pada waktu yang sama, seorang laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa pasal 27 BW adalah asas monogaminya di KUHP, bahwasannya baik pria maupun wanita itu hanya boleh menikah dengan satu orang. Bisa kita tafsirkan gini, seorang pria yang telah menikah yang melakukan senggama secara tidak sah padahal diketahui bahwa dia itu hanya boleh menikah dengan satu wanita. B, seorang wanita yang sudah menikah dan melakukan persenggamaan secara tidak sah padahal diketahui bahwa dia itu hanya boleh menikah dengan satu pria. 2A, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, maksudnya persenggamaan. Jadi seorang pria yang turut serta melakukan persenggamaan secara tidak sah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin. Dia tahu kalau ceweknya itu udah kawin, jadi yang dua ini cowoknya belum menikah. Terus seorang wanita yang telah menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu, maksudnya dia berzina padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Pasal 27 BW berlaku baginya. Jadi cewek udah nikah melakukan persenggamaan padahal si cewek ini tahu kalau cowoknya itu udah nikah, dan terhadap si cowok itu dia tahu kalau berlaku asas monogami. Nah, kita balik lagi ke KUHP. Selanjutnya di ayat 2 dijelaskan bahwa tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami istri yang tercemar. Nah, jadi perzinahan ini adalah salah satu bentuk delik yang termasuk ke dalam kategori delik aduan. Artinya deliknya ini dimohonkan oleh siapa? Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh suami atau istri dari pelaku. Dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, jadi kalau dari pelakunya itu berlaku asas monogami, artinya menurut ketentuan dia itu cuma boleh menikah sekali dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai. Jadi selama 3 bulan setelah pengaduan itu harus dilakukan gugatan atau permohonan perceraian. Bingung nggak? Bingung ya? Jadi sederhananya gini, kalau misalkan ada laki-laki nih yang terhadapnya itu berlaku asas monogami nih, kemudian dia bersenggama, ketahuan nama istrinya. Hah? Papa, apa yang kamu lakukan? Terus istrinya ini untuk menindaknya harus melaporkan ke kepolisian gitu, bahwa terjadi perzinahan. Nah, karena berlaku asas monogami, maka setelah dilakukan pengaduan 3 bulan setelahnya harus ada gugatan perceraian dari istrinya. Terus di ayat ketiga, terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. 72, 73, 75 ini KUHP ya. Kita coba cek nih. 72, 73, 75. 72 ini selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan dan orang itu umurnya belum cukup 16 tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakil yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu. Oh, berarti tidak berlaku. Ini soal batas umur ya. Berarti dianggap dewasa ya, karena kan sudah menikah ya. Jadi bukan walinya, tapi istri atau suaminya yang melakukan pengaduan, sehingga tidak berlaku nih. 73, jika yang terkena kejahatan meninggal dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut, maka tanpa memperpanjang tenggang itu,
Penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya atau suaminya yang masih hidup, kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. Nah, ini juga tidak berlaku karena yang melakukan pelaporan adalah suami atau istri. 75. Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan. Nah, ini juga nggak berlaku. Kenapa? Karena dalam waktu 3 bulan itu harus diikuti dengan gugatan perceraian. Jadi nggak berlaku. Ayat 4, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Jadi bukan 3 bulan, tapi selama sidang di pengadilan belum dimulai. Jadi dalam periode itu masih bisa, misalkan ada rujuk nih suaminya, sayang itu adalah sebuah kesalahan sayang, saya tidak sengaja tercelup, nggak tahu juga gue gimana caranya nggak sengaja, pokoknya berhasil aja rayuan suaminya nih, jadi dimaafin gitu ya. Nah, selama periode belum dilakukan persidangan ini masih boleh ditarik kembali nih atau dicabut laporannya. Terus di ayat 5, jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, nah berarti terhadap suami sama istrinya berlaku asas monogami, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Nah, kalau si suami istrinya berlaku asas monogami, berarti laporannya itu nggak bisa diapa-apain nih, nggak bisa ditindaklanjuti sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan hubungan mereka putus karena perceraian. Jadi harus cerai dulu baru dilanjutkan penyidikan terhadap perzinahannya. Pertanyaannya, gimana kalau dalam waktu itu ternyata si suami ini berzina lagi nih sama yang lain, ya kan? Kacau juga nih suami. Ya berarti dia bisa berlaku 2 kalinya kelipatannya, berarti bisa diproses lagi tuh, karena kan belum cerai kan. Nah, terhadap pelaku perzinahan ini itu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Tapi ini belum dikonversi ya. Jadi dengan kata lain, kumpul kebo itu tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sekarang. Kalau di rancangan RUU KUHP-nya ada tuh kumpul kebo. Jadi tinggal selayaknya suami istri itu ada. Nah, perbedaannya adalah kalau di KUHP yang eksis sekarang itu harus dibuktikan perzinahannya. Jadi perzinahannya ini harus terbukti nih. Entah lu pasang CCTV atau ngegap malam-malam melototin jendelanya gitu ya. Jadi yang diperkarakan adalah perzinahannya ya. Jadi ada persenggamaannya. Nah, kalau kumpul kebo itu kan bisa jadi dia tinggal serumah tapi tidak melakukan persenggamaan. Nah, jadi ini adalah hal yang perlu dibuktikan juga sih. Jadi agak sulit juga sih. Tapi sih mayoritas kalau kumpul kebo ya pasti ya, pikiranku traveling. Ya, jadi intinya jangan deh kumpul kebo gitu, buffalo gathering gitu, jangan deh. Nikahin aja lah. Masa kumpul kebo berani, nikah nggak berani? Nggak mau lanjut takut kejebak sendiri. Nah, itu dia tadi pembahasan gue soal kumpul kebo. Kalau kalian setuju dengan pembahasan gue yang tadi, silahkan tuliskan komentar di bawah. Kalau nggak setuju, silahkan komentar juga di bawah. Wah, seharusnya gini nih mas, bukan gitu. Ya boleh, silahkan aja. Saya kan tidak terlalu cerdas dalam hal ini. Tapi kalau kalian tambah bingung, kalian juga bisa komentar di bawah. Atau mengajukan pertanyaan juga boleh di kolom komentar. Atau kalian juga bisa nanya lewat DM ke Instagram angkringan.balik.kantor. Buat pertanyaan yang seru akan kita bahas di video selanjutnya. Seperti pertanyaannya Mas atau Mbak Purwati ini. Tapi jangan lupa, jangan cuma nanya, tapi juga follow Instagramnya. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa share dan like videonya. Dan kalian juga bisa subscribe Fahristi Official untuk memberikan dukungan kalian ke Angkringan Balik Kantor. Jangan lupa kita juga punya podcast. Cari aja di Spotify Angkringan Balik Kantor. Follow dan dengerin semua episodenya sampai kuping kalian berdarah-darah. Oke, gitu aja mungkin. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum.